Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang sutroh dan bab-bab sebelumnya. Sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu bab sujud sahwi. Yang mana bab sujud sahwi ini para fuqaha Hadramut mengatakan dia sedikit susah. Sebenarnya tak susah karena dia kompleks. Dia tidak hanya sujud sahwi saja, akan tetapi ada hubungannya dengan imam dan makmum. Akhirnya masalah ini kompleks. Ketika masalah ini kompleks, maka dia akan susah. Tingkat kesusahannya sedikit tinggi dibandingkan dibandingkan bab-bab yang lain. Karena itu banyak sekali kitab, ada beberapa hawasil tentang sujud sahwi ini, terutama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib yang insyaallah esok kita akan baca secara detail, harfan-harfan, membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan sujud sahwi. Semampu beliau, akan tetapi saya tengok talkhis itu yang paling bagus di antara talkhis yang lain tentang sujud sahwi. Sebelum kita memulai, sujud sahwi ini dia 2 kali. Berapapun jumlah kesalahan yang dilakukan, dia 2 kali sujud. Kemudian sahwi ini makna dia adalah lupa. Sebagian ulama membezakan sedikit antara sahwi dan nisyan. Nisyan itu dimana yang lupanya itu lupa teruk. Sekiranya kalau diingatkan, dia mungkin tak ingat. Berbeza dengan sahwi. Sahwi ini lupa tapi yang tak terlampau terus. Kiranya dia akan ingat dengan sikit rangsangan, yakni atadzakkur bi adnat tambih. Makna sujud sahwi ini adalah sujud karena lupa. Akan tetapi bukan semua lupa. Sebagian hal-hal yang dilupakan terjadi, disunahkan sujud sahwi. Perlu diingat, sahwi di sini kalau bukan makna lughahnya, yaitu lupa, bukan makna itu. Akan tetapi makna sahwi di sini adalah mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah. Maknanya kesalahan atau kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Jadi bukan kesalahan karena lupa, akan tetapi karena sengaja pun juga kesalahan. Karena kalau ada orang meninggalkan kunut, disunahkan sujud sahwi. Meninggalkan kunut secara tidak sengaja disunahkan sujud sahwi secara sengaja. Nah, sujud sahwi, macam mana sujud sahwi? Namanya saja sujud sahwi, bukan sujud amdi, tapi sujud sahwi. Itu kalau kita tafsirkan sujud sahwi ini dengan makna bahasanya sahwi. Akan tetapi kalau kita tafsirkan dengan makna syar'inya, yaitu mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah, kesalahan yang terjadi di sholat, maka kesalahan yang disebabkan karena sengaja lebih teruk daripada yang disebabkan karena tidak sengaja. Karena itu disunahkan sujud sahwi walaupun kalian melakukan atau meninggalkan kunut secara sengaja. Kenapa? Karena meninggalkan kunut secara sengaja menyebabkan khalal. Menyebabkan khalal yang terjadi di sholat. Menyebabkan khalal yang terjadi di sholat lebih teruk daripada yang tidak sengaja. Itulah hal yang berkaitan sedikit dengan sujud sahwi. Yakni kita diketahui bahwasanya sujud sahwi ini, makna sahwi di sini adalah mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah, agar tidak tersilap.
Jaya. Sila dibaca Ustaz Hilmi. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi darain amin. Faslun yusannu sajdatan lis-sahwi bi ahadi asbab thalatha. Al-awwal tarku kalimatin min at-tashahhud al-awwal أو القنوت في الصبح أو مثل نصف رمضان الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو القنوت أو الصلاة على الآل في التشهد الأخير. Yakfi. Dibilang disunahkan sujud sahwi. Makna sujud sahwi ini sunnah. Sujud sahwi ini sunnah. Sujud sahwi ini tak wajib. Sujud sahwi ini tak wajib. Sujud sahwi ini disunahkan dengan salah satu daripada 3 sebab. Di dalam kitab ini sebabnya ada 3. Di dalam talkhisnya Syekh Khatib yang ada di depan Anda itu 4. Tak apa, kita berjalan dengan apa yang ada di kitab ini. Esok kita akan baca apa yang dikatakan oleh Syekh Khatib insyaallah. Yang pertama adalah tarku kalimatin minat tasyahudil awal. Meninggalkan sebagian daripada tasyahudil awal. Lebih tepatnya bukan itu. Maksudnya lebih tepatnya kita tidak mentakbirkan tarku kalimatin. Tarku ba'din min ab'adis shalah. Meninggalkan sunnah ab'ad. Meninggalkan sunnah ab'ad. Atau bukan meninggalkan sunnah ab'ad, meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad. Dibilang tarku ba'dil ba'd. Tasyahud sunnah ab'ad kan? Kunut sunnah ab'ad. Meninggalkan sebagian daripada kunut juga menyebabkan disunahkan sujud sahwi. Dibilang tarku kalimatin minat tasyahudil awal. Meninggalkan satu kalimat daripada tasyahud awal. Makna tasyahud awal di sini adalah al-wajib fi tasyahudil akhir. yakni aqallul wajib fi tasyahudil akhir yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Kita baca. At-tahiyatu lillah, shalawatullah, salamuhu alaikum. Apa tak tahu, lupa saya. Salamun alaika ayyuhan. Salamun alaika mujud. Anda kena rujuk saja di mana namanya di kitab ini. Makna tarku kalimatin minat tasyahudil awal adalah tarku ba'dil ba'd. Selain meninggalkan sunnah ab'ad, juga meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad. Juga meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad. Begitu pula awil kunut fis subhi, atau meninggalkan sebagian daripada kunut. Dan kunut ini seharusnya dia hanya asana wa doa atau doa saja indah Ibn Hajar. Akan tetapi kalau Anda menggunakan doa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, riwayat ini Anda kena membaca semua. Satu kalimat saja Anda tinggalkan, maka Anda disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sebagian daripada tasyahudil awal disunahkan sujud sahwi, sebagian daripada kunut disunahkan sujud sahwi, apalagi meninggalkan kunut itu sendiri, tasyahud itu sendiri, lebih teruk lagi kesalahannya. Kunut di dalam sholat subuh atau kunut di dalam nisful akhir min Ramadan, karena nisful akhir min Ramadan ini juga termasuk ab'ad. Awis sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal. Begitu pula as-sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal ba'dun min ab'adis sholat. Awil kunut. Begitu pula sholat ala Nabi di kunut, kiasan dikiaskan ini, kiasan ala tasyahudil awal. Wa sholat alal al fi tasyahudil akhir, dan sholawat atas alun Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad ini ba'dun min ab'adis sholat di tasyahudil akhir. Tapi di tasyahudil awal sunnah indah Ibn Hajar wa ghairu sunnah indar Romli. Ghairu sunnah indar Romli. So, jadi sebab awal daripada tasyahudil akhir ini kan hanya contoh kan. Ini hanya contoh. Sebab awal daripada sujud sahwi adalah tarku ba'din min ab'adis sholat atau tarku ba'dil ba'd. Atau tarku ba'dil ba'd. So, baca tambih. Sebentar. Au tarki sholat alal al fi tasyahudil akhir. Meninggalkan sholawat kepada alun Nabi fi tasyahudil akhir. Para fuqaha mengatakan ini tidak la yutasawwar tarkuha. Kenapa?
Sekarang bagaimana Anda meninggalkan sholat alal-al fi tasyahudil akhir, sedangkan Anda dalam keadaan tasyahudil akhir? Oh, saya lupa meninggalkan meninggalkan sholat alal-al. Saya sujud sahwi. Tak ya. Karena ketika Anda tasyahudil akhir, Anda boleh mengulangi tasyahud akhir, baca dari awal lagi, selesai masalah. Kenapa Anda kena sujud sahwi? Dibilang bisa. Surahnya meninggalkan sholat alal-al kalau yang meninggalkan itu imamnya. Imamnya dari awal tulis kertas, saya tak akan baca sholat alal-al, saya nasibi, saya tak cinta ahlul bait, saya kena meninggalkan sholat alal-al. Makmumnya karena imam melakukan kesalahan dan kesalahan imam terimpact kepada makmum, dibilang sahwul imam yalhaquhul makmum wa sahwul makmum yatahammaluhul imam. Salahnya imam mempunyai efek kepada makmum, dan salahnya makmum ditanggung oleh imam. Maknanya selama imam tidak mempunyai salah, kesalahan makmum tak berarti. Kesalahan makmum tak berarti. Tengok. Wa suratu sujud litarkiha an yatayaqqan tarka imamihi laha ba'da an aslama ba'da an sallama imamuhu wa qabla an yusallim huwa. Tengok. Yakin bahwasanya imamnya itu meninggalkan sholat alal-al setelah salam dan sebelum imam dan sebelum makmumnya salam. Tengok. Amma litarkihi huwa laha fala ya'udu lil ityan biha. Kalau makmum sendiri yang lupa setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lupa, apakah karena dia lupa sholat alal-al, dia boleh kembali ke sholat lagi untuk mengulangi tasyahud kemudian salam balik? Tak. Karena sholat alal-al ini sunnah abad. Selama dia sunnah abad, tidak diulangi. Orang tidak kembali ke sholat karena melakukan sunnah abad. Kembali ke sholat karena melakukan rukun tak apa-apa. Oh, saya lupa rukuk, saya masih kena 1 rakaat, kembali ke sholat tak apa. Tidak ada sunnah yang menjadikan dia boleh kembali lagi ke sholat kecuali sujud sahwi. Kecuali sujud sahwi. Itla ya'udu li sunnatin ghaira sujudi sahwi. Coba tengok. Wala liyasjuda li sahwi li tarkihi laha. Dan dia tidak boleh sujud sahwi karena meninggalkan sholat alal-al. Itlau soha auduhu li sujud latarokaha idlau soha auduhu li sujud litarkiha karena mutamakinan minha. Karena ketika dia, kalau dia boleh untuk sujud sahwi karena meninggalkan sholat alal-al, dia masih dalam keadaan mampu untuk meninggalkan sholat alal, untuk melakukan sholat alal karena dia dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir, oh iya, saya meninggalkan sholat alal-al, saya tak sujud sahwi. Kenapa? Sekarang Anda dalam posisi tawarruk, Anda boleh mengulangi tasyahud akhir lagi. Kenapa Anda tak sujud sahwi? Wa ma huwa mutamakkinun minhu la yasjudu li tarkihi. Wong ada semacam tanakut, ana mutamakkin fa ana asjud li sahwi. Fi tanakut sah. Ada semacam tanakut, saya mampu. Ketika Anda mampu, maknanya Anda ingat. Ketika saya ingat, asjudu li sahwi. Alaysa fi tanakut. Fi tanakut. Karena itu la yasjud laha. Tengok tambih. Tambih ja'alal musannifu al-ab'ada sittah. Sudah dibaca Ustaz Hilmi? Tambih ja'alal musannifu al-ab'ada sittah. Musannif menjadikan ab'ad itu sittah. So tengok. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Kunut. As-sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal. Kunut. Wassalah alal alfi tasyahudil akhir. Kenapa 5 dia? Oh tak, yang belakang dulu. Dibilang tarku kalimatin minat tasyahudil awal, tarku kalimatin minat tasyahudil minal kunut, sholat ala nabi fi tasyahudil awal, sholat ala nabi fil kunut, wa sholat ala al fi tasyahudil akhir. Ada 6. Tapi semua ini sebab ini
akan masuk ke tarku ba'din min ab'adis shalah atau tarki ba'dil ba'd. So, musannif menjadikan tasyahud ab'ad ini 6. Ayo. Wa fit tahrir وفي التحرير أنها 8 في زيادة القيام للقنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والجلوس للتشهد والصلاة على النبي بعده وعلى الآل في الأخير. Ditambahi annaha 8, ditambahi 8. Wa ba'duhum adal qiyam wal julus likullin minas sittah fasarat 12. Ada yang mengatakan 12. Syarqawi wazida 8. Ditambahi lagi berapa? 8, jadi 20. Maknanya ab'adus shalah ada 20 tafsilan. Wa hadza madhhaba ilaihi sahibul yaqut. Wa hadza madhhaba ilaihi sahibul yaqut. Safinah mengatakan 7. Mengatakan 7. Jadi kenapa dikatakan dia itu ab'adus shalah? Kalau kita tengok di dalam sholat itu ada 3. Ada yang namanya rukun, ab'ad, sama hay'ah. Rukun itu macam rukuk, sujud. Orang tidak bisa menampal rukun dengan sujud sahwi. Tidak bisa menampal rukun dengan sujud sahwi. Kalau ada orang meninggalkan rukun, dia kena buat. Kalau dia tak buat, fama ba'dal matruki lagun. Hay'ah itu macam membaca surat, zikir ruku, zikir i'tidal, itu semuanya hay'ah. Tidak boleh ditampal dengan sujud sahwi. Bahkan barang siapa meninggalkan itu dan menampalnya dengan sujud sahwi, ami dan aliman batolat sholatuhu. Karena sujud sahwi di tempat itu ghairu masyru'ah, tidak dialu-alukan, tidak disyariatkan. Barang siapa yang melanggarnya, dia macam menambah sujud. Dan menambah sujud itu adalah menambah rukun. Dan menambah rukun secara sengaja hukumnya membatalkan sholat. Dan yang ketiga adalah ba'ad. Ba'ad itu adalah 7, ada yang katakan 6, 8, 20 yang disebutkan. Dikatakan dia itu ba'ad, dia sunnah, tapi dia ba'ad. Karena sunnah ini terlampau penting sampai dia itu seperti rukun. Tasyahudil awal, dia memang sunnah tapi dia sangat penting. Itu dikatakan dia itu ba'ad. Begitu pula kunut. Dan ba'ad kan maknanya sebagian. Rukun juga sebagian daripada sholat. Karena itu dibilang sunnah ab'ad karena terlampau penting sampai dia dikira sebagian daripada sholat. Karena kalau Anda sholat tidak melakukan ab'ad ini, sholatnya macam kurang. Ditampal dengan sujud sahwi. Inilah sebab yang pertama. Sebab yang kedua sila dibaca. الثاني فعل ما لا يبطل سهمه ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيا أو الأكل القليل ناسيا أو زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع ولا يسجد لما لا يبطل سهمه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إلا إن قرأ في غير محل القراءة أو تشهد في غير محله أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله فاسجد لذلك سواء فعله سهوا أو عمدا. Yakfi. Yang kedua adalah fi'lu ma la yubtilu amduhu wa yubtilu sahuhu. Di antara sebab sujud sahwi adalah berbuat hal-hal yang kalau dilakukan secara sengaja membatalkan. Tapi kalau dia dilakukan dalam keadaan lupa, tak membatalkan. Jadi perbuatan yang dilakukan sengaja membatalkan, dalam keadaan sengaja membatalkan, dalam keadaan tidak sengaja. Tidak sengaja itu ada 2, lupa atau tidak tahu kalau itu haram. Jahilut tahrim dibilang. Jahilut tahrim kalau dia ba'id daripada ulama, jauh daripada ulama, atau nasya'a fi badiyatin ba'idatin anil qaribul ahad bil Islam. Baru masuk Islam. So, kadangkala perbuatan itu dilakukan sengaja membatalkan, tak sengaja membatalkan. Apa contohnya? Dibilang di sini kal aklil qalil nasiyan.
makan sikit dalam keadaan lupa. Kalau Anda makan sikit dalam keadaan lupa, sholat tak batal. Kalau sengaja, batal. Tapi kalau Anda dalam keadaan lupa makan, tak sengaja, tak batal. Tapi disunahkan sujud sahwi. Tolak ukur sikit atau banyak dibilang sikitnya makan itu macam kahabbatin simsimah atau simsimaten. Apa? Bijan. Kalau sikit bijan, Anda makan tak sengaja mungkin terselip di sini, Anda tertelan, kan kolil. Tak sengaja tertelan, sholatnya tak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Karena itu kalau sengaja sholat, Anda cari-cari macam itu. Anda cari-cari macam itu, dan ada Anda telan, sholatnya batal. Awil aklil kal kalamil qalil nasian, atau berbicara yang sikit tapi nasian. Macam mana berbicara sikit tapi nasian? Kalimatun mufhimah atau aqal min sittati huruf aqal min sittati kalimat urfiyah. Lebih sikit daripada 6 kalimat urfiyah. Anda kalau berbicara lebih sikit daripada 6 kalimat urfiyah, sholat Anda tak batal kalau tak sengaja. Kalau sengaja, batal. Perbuatan yang kalau dilakukan dalam keadaan sengaja membatalkan, kalau tak sengaja, tak membatalkan. Kalau tak sengaja, tak membatalkan. Kal kalamil qalil nasian, awil aklil qalil nasian, au ziyadati ruknin fi'liyin nasian karuku, menambah rukuk kedua, nasian. Oke. Bila-bila ada perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tak sengaja membatalkan. Macam apa? Makan banyak. Makan banyak ini satu pinggan Anda makan. Banyak tak banyak sholat Anda batal. Berbuat banyak, berjalan 3 kali berturut-turut. Sengaja tak sengaja batal. Itu tidak disunahkan sujud sahwi karena tak ada guna. Sholat Anda sudah batal. Ada lagi perbuatan amduhu wasahwuhu la yubtil. Contoh, sengaja dan tak sengaja tidak membatalkan puasa. Berjalan sikit 2 langkah. Sengaja tak sengaja tak batal. Tidak disunahkan sujud sahwi. Bahkan kalau Anda sujud sahwi dengan perkara semacam itu, Anda tahu sholat Anda batal. Kenapa? Karena sujud sahwi macam ziyadatur rukun. Ada lagi yang keempat, yubtilu sahwuhu wala yubtilu amduhu. Tak ada itu. Tak ada. Sengaja tak membatalkan, lupa membatalkan. Tak ada macam itu. Secara mantiki, kismah mantikiyah memang ada 4. Tapi kismahnya hakikiyah, syariah cuma ada 3 saja. Tengok, wala yasjudu lima la yubtilu sahbuhu wala amduhu. Dan tidak sujud untuk hal yang lupa atau sengajanya tidak membatalkan. Kal iltifat wal khotwah wal khotwatain. Tengok, orang tengok macam ini, sengaja tengok, sengaja tak tengok, atau tak sengaja tengok, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Illa in qara'a fi ghairi mahallil qira'ah, kecuali kal iltifat wal khotwah wal khotwatain, seperti tengok atau 1 langkah 2 langkah, itu sengaja atau tak sengaja tak membatalkan sholat, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwi aliman amidan batalat sholatuhu. Kalau tak sengaja dia sujud sahwi, disunahkan untuk ulang sujud sahwi. Disunahkan untuk ulang sujud sahwi, karena sujud sahwi yang pertama itu fi'lu ma yubtila amduhu, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Karena sujud sahwi karena sebab yang tidak dimasyru'kan. Kalau dia sengaja sholatnya tak sengaja sholatnya
Tak batal karena dia itu ziyadatul rukun. Karena itu disunahkan untuk mengulangi sujud sahwi. Dan itulah makna Anda tengok sebaliknya. Walau saha fasajada li sahwi thumma saha qabla salamihi fa innahu la yasjud. Kalau dia melakukan hal yang menyebabkan sujud sahwi sebelum salam, sebelum dia sujud sahwi, contohnya akala qalil nasiyan, disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian setelah sujud sahwi, sebelum salam buat hal lagi dia, apakah disunahkan untuk diulangi sujud sahwinya? Tak. Karena sujud sahwi itu sujudu sahwi yujbiru ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu la nafsuhu. Karena sujud sahwi ini menampal kesalahan yang terjadi sebelum sujud sahwi, setelah sujud sahwi, dalam sujud sahwi, tapi sujud sahwi tidak menampal dirinya sendiri. Macam mana contohnya? Barang siapa melakukan kesalahan sebelum sujud sahwi, seperti makan sikit nasian, disunahkan untuk sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, sebelum salam, akala qalil nasian. Ketika sujud sahwi, akala qalil nasian. Akala qalil sebelum, ketika, sesudah, sebelum salam. Apakah dia sujud sahwi 6 kali? Sujud 6 kali, sujud sahwi 3 kali? Tak. Kenapa? Karena sujud sahwi itu hanya 2 kali, walaupun kesalahannya banyak. Tapi kalau Anda kira disunahkan sujud sahwi, kemudian sujud sahwi, nafsu sujudi sahwi, ziyadatu rukun. Ziyadatu rukun fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Tengok. Ka'andonna sahwan fasajad. Fabana an la sahu fayasjudu thaniyan li sahwihi bisujud. Li sahwihi bisujud. Wala yasjudu lima la yubtilu amduhu wala lima la yubtilu sahwuhu wala amduhu kal iltifati wal khotwati wal khotwatain illa in qara'a fi ghairi mahallil qira'ah. Ini adalah istitsna daripada fi'lu ma la yubtilu amduhu wala sahwuhu. Seharusnya dia tidak disunahkan untuk sujud sahwi, tapi di sini disunahkan. Dan ini Syekh Khatib mengatakan ini sebab mustakil. Dibilang ini naqlu matlubin qauliyin ila ghairi mahalli. Memindah sesuatu yang diminta di salat qauli, yang qaul ila ghairi mahallihi. Biasanya kan baca surat kan di dalam qiyam. Anda ketika rukuk baca surat. Salat Anda tak batal karena yang namanya salat itu zikir dan doa. Di dalam salat juga zikir. Tapi Anda pindah salat dari qiyam ke rukuk. Anda membaca sesuatu yang disunahkan bukan pada tempatnya. Itu tidak membatalkan salat sengaja atau tak sengaja. Tapi disunahkan sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Au tasyahhada fi ghairi mahallihi, atau dia tasyahud bukan pada tempat selain tasyahud. Ketika berdiri Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Salat Anda tak batal. Kenapa? Karena at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat ini doa. Dan salat itu doa dan zikir, tak apa-apa. Tak apa-apa, cuma tempatnya yang tak benar. Au shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi fayasjudu lidzalika sawa'un fa'alahu sahwan au amdan. Atau dia bersolat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di selain tempatnya, fayasjudu lidzalika, maka dia disunahkan sujud untuk melakukan hal semacam itu. Kenapa? Karena ini adalah naqlu matlubin qauliyin ila ghairi mahallihi. Akan tetapi di situ ada khilaf antara Ibnu Hajar wa Romli. Saya tak nak jelaskan sekarang, kita tunggu esok. Karena malam ini kita ikhtisar saja adalah ibaratil matan, agar ketika kita membaca talkhisnya Syekh Khatib tak ada tikror lagi. Ini hanya muqaddimah saja untuk talkhisnya Syekh Khatib. Au shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi fayasjudu lidzalika sawa'un fa'alahu sahwan au amdan walau nasi'a hadza huwa.
walau nasiyat tasyahudal awal fadzakarahu ba'da intisabihi lam ya'ud. Barang siapa imam atau munfarid, bukan makmum di sini. Imam atau munfarid meninggalkan tasyahudil awal secara sengaja. Imam atau munfarid meninggalkan tasyahudil awal secara lupa, nasiyah tasyahudil awal. Tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah apaan kan? Kalau dia meninggalkan hukumnya apa? Apa-apa kan? Disunahkan sujud sahwi. Sekarang dia meninggalkan tasyahudil awal secara tak sengaja, nasiyah. Dan dia sudah sampai qiyam. Yang mana ketika dia sudah sampai qiyam, maknanya dia sudah melakukan satu rukun. Dalam keadaan sedang melakukan satu rukun, dibilang talab basa bi fardin. Talab basa bi fardin. Fadzakarahu ba'da intisabihi lam ya'ud. Ketika dia meninggalkan tasyahud awal dan dia ingat dia meninggalkan tasyahudil awal setelah dia bangun ba'da intisab, setelah dia tegak, dia tidak boleh ulang ke tasyahudil awal. Kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan melakukan qiyam, dalam keadaan melakukan fardu, dia tidak boleh meninggalkan fardu untuk melakukan sunnah. Jelas? Tak apa kalau tak boleh, saat ini boleh. Dalam keadaan fa'in ada aliman bitahrimihi amidan batolat. Kalau dia sudah dalam keadaan tegak dan dia balik lagi ke tasyahud awal dalam keadaan aliman amidan batolat salatu. Kenapa? Karena Anda meninggalkan fardu untuk sunnah. Kalau lupa, dia tak sengaja, dia lupa atau jahilan, bukan aliman bitahrim tapi apa? Jahilan. Macam mana nasian atau jahilan? Ketika dia sudah dia tahu kalau kembali ke tasyahud itu membatalkan sholat, dia lupa, dia kembali. Ketika dia lupa, dia kembali. Ketika tasyahud dia ingat, ya Allah tak batal. Begitu pula dia jahil, setelah ini dia balik. Ada yang cakap baliknya Anda itu membatalkan sholat. Ketika ada orang cakap semacam itu, tak apa-apa, teruskan tasyahud. Nanti ketika akhir disunahkan untuk sujud sahwi. Bila orang bagi tahu, kita teringat tu, kita teruskan tu, terus bangun. Teruskan. Karena nasian au jahilan. Fala wa yasjudu lisahwi. Fala wa yasjudu lisahwi. Maaf, saya salah. Wa yalzamuhul qiyam fauran inda tadzakkurihi wa ilmihi. Saya salah. Ketika dia ingat atau tahu, dia kena langsung bangun, maaf. Wa yalzamuhul qiyam fauran inda tadzakkurihi. Wa yasjudu lisahwi li'annahu yubtilu amduhu. Kenapa? Karena perbuatan kembali daripada qiyam ke tasyahudil awal, jika sengaja membatalkan, tak sengaja tidak membatalkan. Karena itu dia masuk dalam fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahbuhu. Oke. Sekarang makmum macam mana? Makmum imamnya tasyahud, makmumnya berdiri karena lupa. Wajib dia balik untuk mengikuti imam. Kenapa? Karena mutaba'ah lil imam. Wa yajibul autil makmum li mutaba'ati imamihi. Kenapa? Karena tasyahud itu, karena mutaba'atul imam itu wajibah. Mutaba'atul imam wajibah. Berbeza kalau makmum sengaja untuk tidak mengikuti imam. Imamnya tasyahud awal, makmumnya sengaja untuk berdiri. Ketika itu tidak wajib untuk kembali, disunahkan untuk kembali saja. Kenapa? Karena dia sudah talab basa bi fardin.
makmumnya sudah qiyam talabasa bi fardin dan mutaba'atul imam Sunnah. mutaba'atul imam fardun. Mutaba'atul imam fardun, al-qiyam fardun. Sama-sama fardunnya. Mana yang dikedepankan? Tak ada. Cuma sunnah Untuk ikut imam. Kenapa? Kalau Anda ikut imam, Anda dapat mutaba'ah, Anda dapat tasyahud dan Anda dapat qiyam lagi. Tapi kalau Anda qiyam, tak ikut imam, Anda tak dapat mutaba'ah, Anda tak dapat tasyahud. Wah, jelas? Oke. Wa yajibul aud li mutaba'ati imamihi. Dan wajib bagi makmum, yang pertama ini kan imam dan munfarid, yang kedua ini untuk makmum. Kalau makmum kan, kalau munfarid sudah tegak tak boleh balik kan, kalau balik batal. Tapi makmum wajib balik. Makmum wajib balik. Kenapa? Mutaba'atul imam. Wa in tadzakkara qabla intisabihi ada. Kalau makmum ingat sebelum dia tegak. Makmum ingat sebelum dia tegak, dia balik. Dia apa? Balik. Kalau dia itu sudah dalam keadaan aqrab ilal qiyam, jadi dia kan berdiri. Dia belum sempat untuk tegak berdiri, tapi masih dalam keadaan proses nak berdiri. Proses nak berdiri itu dia boleh balik. Tapi kalau dia sudah sampai lebih dekat ke qiyam, lebih dekat ke qiyam dan dia balik, disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Sof tengok. Wa yasjudu li sahwi in sara ilal qiyami aqrab minhu ilal qu'ud li anna dzalika yubtilu ma'at ta'ammudihi wa ilmi bitahrimihi. Kenapa? Kalau Anda, sof tengok ya, ini penting. Jadi Anda berdiri, Anda tasyahud, Anda lupa tasyahud, Anda berdiri, belum sampai tegak, masih sampai ilal qiyami aqrab, Anda balik. Itu boleh selama Anda lupa. Tapi disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Kalau Anda sengaja meninggalkan sujud sahwi, kemudian Anda berdiri dan ilal qiyami aqrab, Anda balik, batal. Kalau Anda dalam keadaan sengaja. Maknanya audu al-audu ila tasyahudil awal ba'da an kana ilal qiyami aqrab mubtilun li amdihi wa ghairu mubtilin lisahwihi. Kalau Anda buat macam itu, maknanya itu adalah sababun min asbabi sujudis sahwi. Tapi kalau Anda ilal qu'udi aqrab atau sama, tak disunahkan sujud sahwi. Bahkan kalau Anda sujud sahwi amidan aliman batalat. Jahilan nasiyan yusannu sujudu sahwi marratan ukhra li annahu nafsuhu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu. Sof tengok. Paham? Saat itu. Ini penting. Saya bilang kan, masalah sujud sahwi ini level kesusahannya tak macam apa namanya? Tak macam bab-bab yang lain dia. Dia tak macam bab-bab yang lain. Karena dia bilang aqobah min aqobatil fikih. Dia tanjakan. Apa tanjakan itu? Yang Monggol. Apa? Monggol. Apa? Yang ke atas itu loh, apa namanya? Jangan ada begini, ada yang begini, ada yang begini kan. Jalan macam ini kan susah kan. Dia bilang aqobah, itu aqobah. Aqobah min aqobatil fikih. Wa in tadzakkara qabla intisabihi ada. Berbeza dengan kunut. Tengok ini penting sekali. Kunut itu ada beza sedikit daripada tasyahud awal. Kejap lagi akan masalah kunut akan saya jelaskan. Tapi Anda kena ingat ya, tasyahud awal disunahkan sujud sahwi. Kalau Anda meninggalkan tasyahud awal secara tidak sengaja, wasara ilal qiyami aqrab. Sara ilal qiyami aqrab. Tapi kalau wasala ila hadir roke sama, yakni ke qiyam dan ke qu'ud ala sawa au ilal qu'udi aqrab la yusannu sujudus sahwi. Walau tarakahu amidan fa'ada. Kalau dia itu meninggalkan tasyahud awal secara sengaja, kemudian dia berdiri, wasara ilal qiyami aqrab, balik.
balik dia, batalat sholat. So, fa'adalahu amidan aliman batalat sholatuhu bita'amudihi dzalik. So, ingkana ilal qiyami Akrab. so, ingkana ilal qiyami akrab. So, tengok, walau nasiyal kunuta fadzakarahu ba'da wadhi jabhatihi lam yarji. Kalau dia yang pertama kan lupa tasyahudil awal. Sekarang Anda lupa kunut. Loh, bukankah kunut sama dengan tasyahudil awal? Ba'dun min abadi sholat. Cuma kunut kan dari bawah ke atas. Kalau Anda lupa kunut, Anda kan ke bawah, kemudian balik ke atas. Ke tasyahud kan Anda ke atas, balik ke kebalikannya kan? Sama saja kebalikannya cuma. Oke. Tafsirnya kunut hampir sama dengan tafsirnya tasyahud awal. Barang siapa lupa membaca kunut, kemudian dia ingat setelah sujud, so tengok ibaratnya muqaddimah, dia ingat kalau dia meninggalkan kunut setelah dia meletakkan dahinya. Lam yaud. Dia tidak boleh untuk kembali ke kunut lagi. Karena dia sudah talabbasa bi fardin. Selama dia sudah talabbasa bi fardin, sudah melakukan fard, dia tidak boleh kembali ke sunnah. Lam yarji au qablahu, sebelum dia meletakkan apa? Dahinya, roja. Walaupun dia sudah meletakkan a'dha yang lainnya. Karena jabhah ini di situ tempat khilaf antara Nawawi dan Rafi'i. Bukan Romli. Rafi'i kata dahi saja. Dahi saja. Coba tengok. Au qablahu qabla wad'il jabhah wa in wada'a ghairaha. Sebelum dia meletakkan dahinya, walaupun setelah dia meletakkan 6 anggota, dahinya belum kembali. Ada nadban di adami talabbusihi bi fardin. So tengok. Wa yasjudu lisahwi, aywa, sekejap sebelum itu, apa yang di dalam muqaddimah ini ghairu mu'tamad. Ghairu mu'tamad. Karena Anda kena paham. Ini ghairu mu'tamad. Yang mana? Yang wa yasjudu lisahwi ini? Bukan. Fa dzakarahu ba'da wad'i jabhatihi. Ghairu mu'tamad. Pendapat mu'tamad bukan setelah wad'il jabhah, ba'da wad'i a'dha'i sab'ah. Karena menurut Nawawi lam yasjud ba'd. Menurut Nawawi, kalau Anda hanya meletakkan dahi, Anda belum talabbus bil farad. Karena menurut Imam Nawawi, talabbus bil farad itu harus dalam 7 anggota. Jadi kalau Anda cuma sebagian, lam tatalabbas bil. Kalau belum talabbus bil farad, Anda boleh kembali ke kunut. Tapi kalau Anda sudah meletakkan dahi, Anda kembali lagi, hukumnya makruh. Bukan batal. Makruh. Kenapa? Kenapa makruh? Khurujan min khilafir Rafi'i. Karena menurut Imam Rafi'i, ketika Anda sudah meletakkan jabhah, sudah rukun, sudah talabbus bil farad. Kalau Anda sudah talabbus bil farad, Anda kembali ke sunnah, sholat Anda batal. Menurut Imam Nawawi, tak. Selama Anda belum meletakkan 7, Anda belum dikatakan talabbus bil farad. Jadi kalau Anda masih meletakkan jabhah saja, kemudian Anda balik, sah, tak apa-apa. Tapi disunahkan sujud sahwi. Ini kena apa namanya bahwasanya ini pendapat ghairu mu'tamad. Di sini tidak apa namanya? Tak cakap. Syekh Khatib nabbaha ala hadza, itu Syekh Khatib nabbaha ala hadza fi talkhisi. Lam yarji
au qablahu ada wa yasjuda lisahwi in balagha haddar roke. Dan dia disunahkan untuk sujud sahwi kalau dia sampai ke hadir roke. Di sini mukhalafah di dalam tasyahudil awal. Tasyahud awal kalau Anda balagha hadir roke au bainahu wa bainal qu'ud bainal qiyam wal qu'ud ala sawa, Tak sujud. tak sujud. Di sini sujud. Paham Ustaz Hilmi? Di sini sujud. Kenapa? Karena mukhalafah dari atas ke bawah, Dan bawa ke atas. dari bawah ke atas lebih teruk daripada dari atas ke bawah menurut Ibn Hajar. Wallahu a'lam. Saya tak apa namanya? Tampak. Saya tak tampak. Kenapa dia lebih apa namanya? Lebih teruk. Lagi teruk. Atas ke bawah. Bawah ke atas. Bawah ke atas lebih teruk. Lebih teruk. Wallahu a'lam. Wa yasjuda lisahwi in balagha haddar roke. Wadah, di sini ada Mas di hati-hati di dalam wat ujab hatihi hadza laysa mu'tamadan. Al mu'tamad la yasjud. Al mu'tamad la tabtul walakin yusannu sujudus sahwi. Karena kenapa? Itu adalah mutaratib khilaf baina Rafi'i dan Nawawi. Kemudian wa yasjudu lisahwi in balagha haddar roke. Di sini ada daqiqah bezanya kunut dan tasyahud. As-salih. Silakan. الثالث إيقاع ركن فعليا مع التردد فيه فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وزال الشك في غير الأخيرة لم يسجد أو فيها سجد. Yakfi. Yang ketiga dan yang terakhir menurut Muqaddimah Hadromiyah bahwasanya di antara sebab sujud sahwi adalah melakukan rukun fi'li dengan ada possibility lebih. Dengan ada possibility yang dilakukan itu adalah rukun fi'li tambahan, bukan rukun fi'li asli. Macam mana contohnya? Iqa'u ruknin fi'liyan ma'at taraddudi fihi. Melakukan rukun fi'li dengan karena ada keraguan. Ketika Anda melakukan rukun fi'li ini, Anda melakukan